demo gede-gedean ya, ada 20.000 katanya ya, 20.000 orang demo di Inggris ya, dan mereka semua menuntut ya, kembalikan negara kami kepada kami, kembalikan budaya kami. Kalau menurut orang Islam, orang Inggris ketakutan karena banyak gereja dijadikan masjid. Enggak, saudara ya. Karena orang-orang Islam ini seenaknya mau ngerubah-ngerubah hidupnya mereka, diatur-atur sama orang Islam. Padahal orang Islam ini lari dari negara Islam, lari ke Inggris, ya karena perang di negara mereka, lalu mereka lari ke Inggris, terus mereka dikasih makan sama Inggris, ya, kasih makan sama Inggris, lalu mereka jadi kurang ajar setelah mereka punya pekerjaan, boleh ikut di dalam politik segala macam, ya. Nah, itu memang mengerikan ya, saudara ya. Hari ini luar biasa tema kita ya, cukup seru, makin seru. Kemarin ya, selama 2-3 hari ini ya, selama seminggu dan terakhir itu kemarin ya, Inggris itu bergolak. Nah, Inggris bergolak, demo gede-gedean ya, ada 20.000 katanya ya, 20.000 orang demo di Inggris ya, dan mereka semua menuntut ya, kembalikan negara kami kepada kami, kembalikan budaya kami. Kalau menurut orang Islam, orang Inggris ketakutan karena banyak gereja dijadikan masjid. Enggak, saudara ya. Tetapi orang Inggris marah karena orang-orang Islam ini seenaknya mau ngerubah-ngerubah hidupnya mereka, diatur-atur sama orang Islam. Padahal orang Islam ini lari dari negara Islam, lari ke Inggris, ya, karena perang di negara mereka, lalu mereka lari ke Inggris, terus mereka dikasih makan sama Inggris, ya, kasih makan sama Inggris, lalu mereka jadi kurang ajar setelah mereka punya pekerjaan, boleh ikut di dalam politik segala macam, ya. Itu memang mengerikan ya, saudara ya, memang mengerikan sekali. Nah, saudara, ada yang sangat menjadi perhatian bagi mereka, yaitu waspada Islam, saudara. Waspada Islam. Sedikit terlambat, tetapi itu lebih baik. Ya, itu akan menjadi revival terakhir. Ya, waktu saya datang ke Eropa 2018, Januari saya menjejakkan kaki saya di Schiphol, Belanda. Saya melihat menorah itu ya, kaki Dian itu datang di Eropa, saudara. Saya bilang, loh, kok bisa pas? Dan saya adalah misionari Indonesia pertama yang dikirim dari Indonesia ke Belanda, ke Eropa, saudara. Saya adalah orang Indonesia pertama yang berteriak-teriak di pinggir jalan, "Hai Jerman bertobat, hai Belanda bertobat, Eropa bertobat, kami berhutang Injil padamu." Saya itu orang Indonesia pertama di Eropa yang teriak-teriak, ya, secara rutin, konsisten memberitakan Injil dan membawa kembali Injil itu yang kita terima di Indonesia kepada Jerman dan Belanda, saudara ya. Dan itu habis kami mulai teriak-teriak itu, saudara ya, tadinya di Den Haag sudah tidak ada penginjilan lagi, saudara. Begitu kami rutin, sekarang tiap minggu, tiap Sabtu di Den Haag itu ada penginjilan, ya. Jadi waktu saya penginjilan itu ada 3 tempat tuh, ada 3 tempat pakai tenda, ya. Dan bahkan ada yang lebih pakai yang, kita kan punya karavan, mereka karavannya lebih gede lagi, saudara ya, gila mereka itu. Ya, dan bahkan sekarang bukan cuma di Den Haag aja, di Amsterdam, di Utrecht, di Arnhem, ya, mereka sudah mulai bikin penginjilan besar-besaran dan mereka lebih besar dari kita mereka bikinnya. Sekarang tiap Sabtu, saudara, mereka bikin ya. Tiap minggu mereka bikin. Kita hanya sebulan sekali ya, karena memang keterbatasan dana dan segala macam. Dan sekarang kita ada proyek juga di sebuah kota yang namanya Zutphen. Rumah kami dekat di sana ya, saudara ya, dekat di kota Zutphen ini. Nah, kita bikin, ini orang-orang Belanda sampai kaget ya. Begitu saya bilang kita mau kasih makan orang-orang miskin. Wah, orang Belanda kaget. Nggak ada gereja kepikiran kayak kita nih. Kita mau bikin kafe, ya,
Gimana kita akan kasih yang kerja itu nanti orang-orang yang Down syndrome. Oh, sudah ada banyak kalau kafe itu ya. Di setiap kota ada, tetapi gereja yang melakukannya belum ada, saudara ya. Walaupun sebetulnya itu dulu yang mulai gereja dulu sekali, tapi diambil alih pemerintah, lalu gereja tetap dengan charity-nya, hanya gereja karismatik Pentakosta dia tidak ngurusin itu. Nah, kemudian saya masuk, kita mulai bikin lagi, orang-orang kaget, kita mau sewa gedung yang besar, ya kita mau kasih makan di situ buat aktivitas, ya. Dan kita mulai mengajar dengan dengan membongkar kembali ya kultur Yahudi Israel ya dengan bahasa Ibrani. Nanti kita setiap kali ibadah sekarang kita selalu memasukkan bahasa Ibrani, saudara, dan kita cerita selalu kultur aslinya. Ya, luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, Anda yang ingin sekali terlibat di dalam pelayanan di Eropa ini, ayo datang. Kalau ke sini, jangan cuma jalan-jalan, ikut kita ya pelayanan ya. Kalau ke Eropa ini. Kemarin kita ini ya, coba saya tunjukkan ke Anda ya. Ini adalah, saudara, gereja kami adalah gereja yang internasional ya. Ada orang Afrika, ada orang Jerman beneran Jerman ya. Bukan kalau pemain saksofon kita tinggal di Jerman, tapi aslinya orang Tionghoa, lahir di Indonesia, tinggal di Jerman. Ini orang Jerman asli ya, orang Jerman. Ya, datang kemarin ya. Terus ada orang dari ini juga orang Belandanya, tentu ada orang Belandanya ya, itu yang pegang OHP itu, yang pegang proyektor, beamer, multimedia itu orang Belanda asli, saudara ya. Pemain drum kita ini orang Yahudi, saudara ya. Ini kurang satu Yahudi ya. Dan ada orang Kolombia, ini yang niup shofar itu, ini. Ya. Nah, itu orang Yahudi yang niup shofar itu, saudara. Ya, yang niup shofar itu. Namanya Dunia Marcela, ya. Orang Kolombia. Ini yang hitam ini dari Ghana, saudara ya, orang Afrika. Ya, wah luar biasa ini kita nih gereja internasional, saudara ya. Ya, wah, terus luar biasa ya. Nah, kita ini ada di berbagai macam suku bangsa, ya. Dan Belanda ini memang tempat kayak Singapura ya, segala macam suku bangsa ada di sana. Kalau Singapura itu terbatas di Asia. Kalau ini kan dari berbagai benua ada di Belanda, saudara. Ya, di berbagai benua itu ada di Belanda. Sebentar ini saya ikut tajam sekali apa ini ya. Perasaan kok tajam ya. Oke. Nah, itu ya saudara ya. Nah kita udah mulai merintis pelayanan ini. Wah saudara senang sekali ya kita melayani bersama mereka. Nah, terus kita sudah banyak anak-anak muda. Ini Benyamin lagi sakit gigi, saudara, gigi belakangnya itu tumbuhnya ke bawah, aneh. Ini Benyamin kan ADHD. Ya kita kumpulin anak-anak ADHD ya di gedung kita ya, saudara ya. Kita kumpulin anak ADHD. Kita ada 4 orang ADHD ya, saudara ya. Kita kumpulin, saudara ya. ADHD itu yang hiperaktif itu ya, orang-orang ini ya. Luar biasa. Ada tetangga kita juga, kita ajak ya, 2 orang ya, kita injili. Wah luar biasa ya saudara ya, itulah kita tidak berebut orang Indonesia. Jadi kalian gereja-gereja Indonesia di Belanda yang ketakutan kemarin ya, karena saya datang dikira mau ngerebut jemaat. Oh enggak, sorry ya, kita emang cowok apaan. Kita datang ke sini ya, kita buka lahan, kita babat hilang-hilang. Kita injili orang-orang bule, orang-orang imigran ini kita injili, saudara ya. Luar biasa, haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, tema kita nih ya tentang Inggris, kita balik ya. Ini bergolak Inggris ya, serem ya. Kita lihat sedikit videonya ya. Kita ini untuk tanya jawab Alkitab ya. Ini kita bukan cerita sosial politik, saya hanya lagi tunjukkan kepada Anda itu ya. Ya, we won ya tadi ya, we won our country back. Ya, kemarin ya kejadiannya ya.
Nah, saya mesti cepetin ini ya. Ini sebagai imbas respon dari ralinya pro Palestina, brutal kemarin ya. Ralinya pro Palestina brutal ya, banyak yang kelahi dipukulin dan mereka cukup brutal ya. Dan kemarin di Prancis tadi malam ya, diberitakan ada satu orang Australia diperkosa ya, saudara ya, oleh orang hitam ya. Serem ya, saudara ya. Para pencari suaka ini diprioritasin dapat rumah, saudara. Termasuk kayak saya kan dapat, Pak Yus belum dapat rumah sampai sekarang, saudara. Sudah hampir 8 tahun Pak Yus daftar, belum dapat rumah. Saya sudah dapat rumah. Rumah saya bayar 650, Pak Yus itu bayar rumah 1250, saudara. Anda bayangkan ya, saya ini kan refugee juga di sini kan, tapi asilum politik. Pak Yus itu lahir di Belanda, saudara. Dia belum dapat rumah. Dan dia harus membayar 1.250 euro, karena rumahnya rumah swasta. Saya sudah dapat rumah 650, masih dikasih allowance buat rumah saya 300. Sehingga saya hanya bayar 50%, saudara. Saya hanya bayar 50, jadi 300, saya bayar rumah itu cuma 300. Berarti sekitar 5 juta kan. 1 bulan saya bayar rumah saya 3 kamar ya, 2 lantai ditambah ini sekarang saya duduk di namanya di solder atau dagsos ya, atau apa namanya di wuwungan rumah tapi bisa dipakai kayak kamar begitu ya. 3 kamar ya, saya di rumah di bawah bisa buat studio ya, halamannya gede di belakang dan di depan. Saya bayar 5 juta rupiah kayak di Jakarta kan, sama kayak rumah di Jakarta saudara besarnya ya. Bu Marjuni saja bilang, wah rumahku di Jakarta juga kira-kira segede gini nih. Ya sewanya itu kalau sewanya sama sebulan, tapi saya kan dapat tunjangan dari pemerintah, saudara. Nah, bayangin orang-orang ini marah, orang-orang Eropa ini, ya. Udah begitu sampai sini kurang ajar, orang-orang Islamnya ini ya, kurang ajar mereka. Saudara, saya ceritakan ini, saudara. Nanti kita untuk kaitannya dengan apa? Dengan banjir Nuh, ya. Dengan banjir Nuh. Kita akan belajar nanti Nuh dan banjir Nuh. Bagaimana kita bisa mempunyai cerita yang berbeda, ya. Kita punya cerita yang berbeda tentang Yesus, ya. Sama, orang Yahudi dengan orang Babilonia punya 2 cerita yang berbeda tentang banjir Nuh, saudara. Sama seperti kita dengan orang Islam punya 2 cerita yang berbeda tentang Yesus. Mengapa demikian? Ya, nah itu kita di sini mau belajar. Ya, kalau di Jerman kemarin kita sudah bahas ya, yang masjid ditutup di Jerman ya. Tapi ini ada yang bagus lagi, saya mau tunjukkan Anda. Bentar ya. Ini ada orang ngaku-ngaku Islam itu damai peaceful ya, geblek ya. Damai gundulmu peyang. Dia kurang berani sih orang bulenya ya, ngomong Islam peaceful. Kalau ketemunya saya, oh kita ini cinta damai. Begitu ketemu saya, wah halal darahmu, wah caci maki, tak bunuh kamu. Terakhir kan begitu, saudara. Ya, untuk saya itu, ya namanya Nabi 26 ya. Ngomong-ngomong sama saya, kamu bisa manifestasi kamu, saudara. Tuh di Yohanes aja udah manifestasi ketemu sama saya kan, joget-joget kan. Ini siapa itu? Di Yohanes, saksi Yehova ya. Saya pernah ya debat sama saksi Yehova-nya adalah manifestasi, saudara ya. Manifestasi saudara, bisa nari-nari muter-muter, saudara ya. Kayak di Yohanes begitu ya, bisa manifestasi. Kejang-kejang, kamu bisa menyembunyikan apapun dari orang. Kamu ketemu sama saya ngomong, kamu manifestasi, saudara. Serius, saudara ya. Aduh, itu saya sudah melihat ya, orang-orang Arab ini kemarin kita juga ya. Orang yang mau kita sewakan, akhirnya manifestasi juga, saudara ya. Tadinya sok baik, sok alim. Saya tawari minum teh, mau minum teh. Dikasih minum teh Yasmin. Dia langsung ngomong, ini nggak ada alkoholnya. Kurang aja, saudara, bangsat ini orang Arab ya. Kamu ke rumah saya nanya ini ada alkoholnya, nggak ada. Kurang aja, udah jelas itu teh. Ya, ini nggak ada alkoholnya kan. Sampai istrinya nyenggol dia begitu ya. Temannya kurang aja nih Arab satu ini. Kamu udah saya baik-baik undang ke rumah, menghina. Setan bener ini orang Arab ini ya. Ngeri, saudara ya. Merasa paling suci, saudara.
Untung nggak dikasih cyanida, saudara ya. Untung saya bukan mereka. Untung Tuhan saya bukan Allah SWT. Kalau Tuhan saya Allah SWT, tak kasih cyanida itu, saudara. Menghina sekali, kamu udah diundang baik-baik ke rumah saya. Nah, ini saya tunjukkan ini ya, ada satu. Mana ya? Ini kemarin ya, ini kemarin ada yang ini ya. So thank you for making First Post 5 million strong. Ya, We're counting on your support, and you can trust us to bring you the news. And it's not one. Mana nih? Right now, the French capital is almost under distance. She had a customer confronts him, and the man flees. He hasn't been seen since then. When the police arrived at the scene, the woman narrated her ordeal. She's a 25-year-old Australian woman. She was a tourist in the city, and she was raped overnight by a gang of 5 men. Not much else is known about her testimony. Beberapa alasan diantaranya karena dipengaruhi oleh meluasnya lonjakan pemeluk agama Islam, alih fungsi gereja menjadi meluasnya pemeluk agama Islam. Salah, saudara. Ya, saya koreksi. Ini kan yang ngomong orang Islam soalnya kan. Yang benar adalah imigran makin banyak, lalu mereka beranak pinak macam tikus got, saudara. Jadi orang Islam itu jadi banyak banget. Bukan karena konversi, saudara. Ya, jadi dia ngomong. Terus alih fungsi gereja di masjid itu nggak ada, saudara. Di Inggris itu nggak boleh. Ada beberapa di waktu yang lalu, tapi di sekarang udah nggak boleh. Udah dilarang. Jadi itu udah bukan isu lagi yang gereja yang masjid. Dan itu sengaja oleh orang-orang Islam itu diekspos. Harusnya yang begitu itu nggak usah diekspos. Tapi kan mereka merasa bangga bisa mengislamkan, ya, bisa mengislamkan gereja kan. Tapi mereka tetap sholatnya di pinggir jalan, saudara ya. Compong ini ya. Padahal kosong, masjid-masjidnya kosong. Nah, ya, masjidnya kosong, mereka sholatnya di jalan kayak di Prancis. Masjidnya kosong, saudara. Sholatnya di jalan, mereka compong ini orang-orang Islam ini ya. masjid dan maraknya ideologi Islam. Gila ya. Gila. Ini ya, yang 2 bulannya lalu ya, karena ulahnya mereka sendiri, terus mereka diserang balik. Lalu mereka playing victim, katanya kita nih orang-orang Eropa ini rasis. Saya tinggal di Eropa, saya kan juga Cina, saudara. Ya kan, saya lihat memang orang-orang ini kelewatan, saudara. Saya kenal mereka dari saya di Indonesia, ya. Dari saya udah tahu, gitu ya. Nah itulah. Nah, lalu mereka mulai menyebarkan dusta kepada anak-anak muda di sekolah-sekolah. Saya cukup kaget dengan respon teman-temannya anak saya ya, penilaian mereka tentang Islam. Saya bilang gila, ini orang-orang Arab ini memang sudah menyebarkan dusta kemana-mana. Mereka belum ngerasain diperkosa sama Arab ya. Tetapi itulah tugas saya, saudara ya. Siapa mau dukung saya, saudara? Yuk. Ya, saya tiap hari kita penginjilan ya, kita mati-matian, kita berusaha nih ya. Anda lihat ya, yang kita lakukan nih. Kita bukan ya, bentar ya. Kita penginjilan terus ya. Wah, gila ya saudara ya. Ini kita penginjilan. Ya, kita penginjilan ini kemarin di Den Haag ya. Good news for you. The good news that you bring to us 100 years ago to my land. Good news that you bring to us. Ya. Kabar baik, Injil yang telah kamu bawa kepada kami ratusan tahun yang lalu. I owe a gospel to you. Saya berutang kepadamu. Ya. Injil padamu. Ya, ini di hari lain ya. Ini di hari lain ya, bentar. In Asia and in now many people come to your country looking for paradise. I went to a lot of countries in the world. I went to Hong Kong, to China, to Thailand, to Singapore, many lands in the world. In Asia and in others land. The most beautiful country is Netherlands. Maybe you never think that Yang dulu ya, kita nari-nari ya. Ada yang sampai nari-nari. Nyanyi, nari ya, lagu-lagu yang mereka kenal, lagu-lagu yang asing.
lagi ya. Ini waktu yang lain lagi nih. Kita musim dingin, musim panas. Ini orang Iran ya, datangnya ke tempat kami ya. Kita terus ya penginjilan. Kita selalu update ya, saudara ya, di YouTube saya Hagios Eropa atau Joseph Paulusan. Saudara, ketika orang berebut donasi buat memperkaya diri, kita belajar menggunakan setiap rupiah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, setiap sen, setiap uang, euro ya, atau rupiah atau dolar, karena ya untuk apa? Untuk penginjilan. Karena jiwa-jiwa itu harganya mahal sekali, saudara. Itulah sebabnya kita lagi cari tempat yang strategis, kita mau sewa yang gede, yang besar, orang-orang masuk. Kita akan mulai dari anak-anak bermasalah dan orang-orang yang residivis ini, karena mereka susah diterima. Ya, nah, itu kita mulai dari sana, saudara ya. Ayo, siapa yang mau bersama dengan kami? Kamu kalau ke Eropa datang ke tempat kita, ikut lihat, belajar di sini penginjilan. Ya, saudara ya. Oke, kita langsung untuk tanya jawab, saudara ya. Yang kenapa saya lakukan ini? Nggak ada cara lain. Kasih makan, beritakan Injil, kasih makan, beritakan Injil. Ya, nggak ada cara lain, saudara. Kasih makan, beritakan Injil. Nggak ada cara lain. Tuhan sudah kasih tahu caranya. Kasih makan dan beritakan Injil. Wow, belajar Islamologi nggak perlu, saudara. Kamu cari siapa orang Islam di Indonesia yang katanya jago Islam, terus nginjili orang Islam. Ya, pendeta-pendeta. Tetap saya membaptis lebih banyak daripada dia, saudara. Saya baptis lebih banyak dari dia. Yang Khairul Anwar aja ternyata yang ngakunya dia sendiri ya. Itu makanya kita stop ya. Kita stop dengan komunitasnya dia. Akhirnya dia sendiri mengaku kan. Ternyata ada orang Kristen juga yang dibaptis. Ya, kan, jadi kan ternyata tetap saya lebih banyak, saudara. Ternyata yang saya baptis tetap lebih banyak. Kamu mau Islam manapun, percuma. Tidak ada cara lain memberitakan Injil. Beritakan Injil langsung, dan kamu kasih makan orang-orang Islam ini. Tidak ada cara lain. Itu Tuhan sudah kasih caranya. Para rasul sudah kasih tahu caranya. Ya, nggak usah kebanyakan dalih. Mau beritakan Injil. Kita punya kelas-kelas. Belajarlah kitabmu sendiri. Nggak usah belajar kitabnya agama orang lain. Belajarlah kitab sucimu sendiri. Kita ada kelas evangelis, apologetik, yang menjawab Islam, profetik, kelas apostolik. Kita ada banyak sekali kelas-kelas bahasa Ibrani. Ikuti kelas-kelas itu, saudara ya. Ikuti kelas-kelas itu. Ya. Belajar dulu dari internet kita, kitab sucimu. Nggak usah sok-sokan belajar bahasa Arab. Belajar dulu bahasa Ibrani yang benar. Ya, belajar bahasa Ibrani. Nanti kita bulan September ada kelas bahasa Yunani mulai ya. Mulai kelas bahasa Yunani. Gitu ya, saudara ya. Oke.